Shalom semuanya. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus berkat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kami dapat melakukan ibadah kami pada ibadah Zoom kami pada malam hari ini semua karena berkat anugerah-Mu. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan Yesus kami sudah bersyukur, haleluya, amin. Kita angkat pujian kita, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib, rutin dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, berdukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, percaya. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib, berdukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, berdukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, percaya.
Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar harimu dalam hidupku. Membawa sebabku, menyatakan kebesaranku, mendapat hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikan.
Terima kasih Bapak yang baik, sungguh Engkau baik bagi kami. Kami boleh bersekutu dengan Engkau dalam persekutuan kami saat malam hari ini. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu menyenangkan hatimu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan bersuka cita, karena sukacita yang Kau berikan itu yang membuat kami boleh terus semangat untuk berjalan mengiring Yesus. Terima kasih buat sukacita yang terus Engkau limpahkan bagi kami hari ke hari. Terima kasih Tuhan, kita yang siap untuk bersukacita bersama-sama kita katakan amin. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang telah kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuratanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya, semuanya masih bersukacita lagi, amin. Kita angkat pujian kita, kesorakan haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku, tekankan langkahku, dapat temanku di saat ku jatuh. Kau langsung berkuatku, lembah yang kelak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Kamu berkuasa, surga bumi
Amanku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman
Haleluya. Kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur malam hari ini untuk anugerah-Mu, karena kami kembali dapat bersekutu, mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami semua, sehingga kami dapat mendengarkan perkataan-perkataan dari mulut Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Silakan Tuhan. Kau mengajari kami dengan cara yang baru, dengan caramu sendiri. Pujilah Tuhan. Haleluya. Kita semua yang merindukan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Dulu ya. Sini. 1, 2, 3. Sini loh, kamu belum salam. Salam dari situ. Nah. Shalom keluarga jelita. Selamat malam, apa kabar? Shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom keluarga Tian. Selamat malam, apa kabar? Shalom semua, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Sekarang Shalom Mas Brian, selamat malam, apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom keluarga. Shalom keluarga Glory, selamat malam, apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom keluarga Caca sama Opung, selamat malam, apa kabar? Shalom semua, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Shalom Kak Joen, Kak Ika, selamat malam, apa kabar? Salam semua, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Ambilkan papi minum hangat. Coba. Bah. Ambilkan papi minum. Coba ya. Sudah semua tadi? Shalom Bu. Yang lagi kerja, selamat bekerja. Baik, kan ya. Suaranya gimana? Ada suara dari luar enggak? Oke. Si Joen dibilang ngambil minum papi dulu ya. Jo, ambil minum papi dulu. Dah. Minum hangat aja. Air putih. Baik, kita mulai ya.
Mana yang lain? Oke. Oke. Perkataan Yesus kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Siapa yang baca dulu? Esther, kamu baca Ter. Yohanes itu sampai nanti di mana nanti? Baca aja dulu. Sampai selesai nanti. Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Ya. Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Kemudian setelah 8 hari, murid-murid Yesus berkumpul kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama dengan mereka. Lalu datanglah Yesus kepada mereka. Sementara semua pintu terkunci dan dia berdiri di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Damai sejahtera bagi engkau sekalian." Lalu dia berkata kepada Thomas, "Ulurkan jarimu dan lihat tanganku. Dan ulurkanlah tanganku dan cucukkan ke lambungku, Tanganmu. Ulurkanlah tanganmu. dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah." Lalu Thomas menjawab dan berkata kepadanya, "Ya, Tuhanku." Yesus berkata kepadanya, "Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yohanes 21 ayat 16 sampai 17. Yesus berkata kepadanya lagi untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Ya, Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus berkata kepadanya lagi untuk tiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka Petrus bersedih hati karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, kau tahu segala hal. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Oke. Prikop. Sudah. Sudah ya. Baik. Lihat ya. Perikop-perikop ini menceritakan hal-hal tertentu yang Tuhan Yesus lakukan dan katakan kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Pertama-tama, mari kita perhatikan apakah ada perbedaan antara Tuhan Yesus sebelum dan sesudah kebangkitan. Apakah dia masih Tuhan Yesus yang sama dengan Tuhan Yesus dari hari-hari sebelumnya? Kitab suci memuat kalimat berikut yang menggambarkan Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Lalu datanglah Yesus kepada mereka, sementara semua pintu terkunci, dan dia berdiri di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Damai sejahtera bagi engkau sekalian." Sangatlah jelas bahwa Tuhan Yesus pada saat itu tidak lagi mendiami tubuh berdaging, melainkan bahwa dia sekarang berada dalam tubuh spiritual. Tapi bisa dilihat gitu ya. Ini karena dia telah melampaui batasan daging. Sekalipun pintu tertutup, dia masih bisa hadir di tengah orang-orang dan memungkinkan mereka untuk melihat dirinya. Coba ya kita bayangkan itu ya. Walaupun mungkin belum bisa masuk dalam imajinasi kita ya. Maksudnya itu nggak masuk akal gitu kan. Masa orang bisa nampak dia
kayak tubuh jasmani, kayak punya tubuh daging, tapi dia bisa tembus. Kan nanti kan dalam peristiwa berikutnya kan dia segera menghilang dari antara mereka kan? Coba eh, gunakan imajinasi saudara sebentar ya. Jadi memang sekarang ini saudara kita itu benar-benar ketika Tuhan yang ngajar kita, dia mau kita itu pikiran kita terbuka. Terbuka maksudnya begini. Mari kita lupakan apa saja yang ada di pikiran kita yang selama ini kita pikir kita sudah tahu tentang Tuhan. Ya, kita mesti berani setiap kali kita datang bersekutu di sini, mendengarkan firman Tuhan gitu. Kita selalu menyiapkan pikiran dan akal kita gitu. Supaya nanti ketika Tuhan menyatakan firman-Nya, menjelaskannya, kita itu bisa menerimanya. Tidak terikat dengan cara berpikir kita yang lama. Seperti itu ya caranya ya. Kita mesti rela gitu, apa saja gitu yang di pikiran kita yang lama gitu kan. Seperti ini, seperti itu dulu kan tergambar seperti itu kan. Oke. Nah, kita mesti rela stop dulu. Coba aku dengarkan. Seperti apa firman Tuhan ini menjelaskan. Sekali lagi jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir gitu. Akan tersesat atau keliru gitu ya. Karena memang disinilah masanya di mana Tuhan itu akan menerangkan sebagaimana aslinya gitu. Sudah waktunya. Dalam pikiran kita itu kita mesti percaya Tuhan pasti bisa. Itulah artinya percaya sama Tuhan. Kayak gitu ya. Nggak boleh merasa, oh siapa yang bisa menerangkan? Ya memang Tuhan yang bisa menerangkan. Saya pun punya pikiran seperti itu. Saya walaupun mulut saya yang ngomong, saya selalu gitu mempersilahkan. Karena kan kita nggak tahu bagaimana Tuhan itu. Kita nggak tahu loh dia seperti apa. Jadi saya pun rela. Apa saja yang pernah saya baca buku atau bagaimana kan mungkin lebih banyak buku yang saya baca. Gitu. Lebih banyak hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan dengan topik yang berbeda itu yang saya pernah dengarkan. Saya pun punya pikiran saya sendiri. Tetapi tentu saya kan menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana sih caranya Tuhan nanti menjelaskan? Jadi walaupun saya yang menjelaskan lewat mulut saya, cara Tuhan itu menerangkan ajaib sekali. Itu yang saya suka dalam persekutuan kita ini, saudara. Itu yang saya makin hari makin mengerti apa artinya menyangkali diri kita gitu. Kan dengan orang yang sama, dengan pikiran yang sama. Tentu semua yang mau saya katakan itu adalah pikiran saya. Tapi apa yang keluar nantinya kan saya nggak tahu sebetulnya apakah itu memang dari pikiran saya atau dari pikiran Tuhan. Tetapi yang saya tahu adalah begini, Tuhan pasti menang gitu. Tuhan pasti akan menampakkan diri. Nah, gitu loh. Karena kan itulah memang tujuan dia. Kan ini tujuan Tuhan selama ini. Mau siapapun dia. Dia ingin menerangkan kepada semua orang, kepada semua manusia. Seperti itulah Tuhan menerangkan dirinya. Bagaimana kita bisa melihat dia, itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Gitu ya. Jadi seperti itu cara kita. Semua kita yang ada di sini. Mari kita bersama-sama meninggikan Tuhan. Enggak meninggikan manusia. Ingat, kenapa Tuhan layak ditinggikan? Karena dia tidak mencari peninggian. Dia nggak pernah mencari pujian. Iblislah yang mencari pujian.
Dia ingin mencari tempat yang tertinggi. Tuhan, dia kebenaran. Dia nggak mencari tempat yang tinggi. Karena ya dia memang sudah tinggi. Mana ada yang bisa menyamai dia. Jadi kan nggak perlu dia mencari pengakuan dari kita. Gitu. Jadi makanya saudara, setiap kali ketika kita ini rela tidak diakui orang gitu kan, rela kita kehilangan reputasi kita, semakin kita akan melihat Tuhan itu. Gitu. Makanya saya berani katakan kepada saudara, kalau bukan Tuhan bilang, jangan takut. Karena benar-benar saya percayalah, saya ini ciptaan Tuhan. Saya berasal dari Tuhan. Gitu. Itu aja. Jadi makanya semakin hari saudara, Tuhan itu kan semakin memperjelas tentang dirinya gitu. Dan tahukah saudara, Tuhan itu nggak pernah habis dia. Nggak pernah. Tuhan itu adalah hikmat itu sendiri. Ya, kalau sudah namanya dia hikmat itu sendiri, tentu kan hikmatnya nggak akan terselami sama kita. Nggak tahu gimana caranya dia menjelaskan. Coba misalnya, gimana, sampai kapan kita akan tahu? Kalau Tuhan itu menampakkan diri, sampai kapan? Kan tentu harus ada orang yang berani benar-benar percaya dengan cara yang baru. Kan harus, orang itu kan harus benar-benar menerima persekutuan dari Tuhan. Makanya kan cara Yesus ngomong seperti apa? Anak tidak dapat melakukan sesuatu dari dirinya sendiri. Makanya dia ngomong kayak gitu. Jadi kalau kita itu selalu seperti itu, maka lambat laun Tuhan yang selama ini tidak pernah kita kenal, disitulah dia menampakkan diri. Gitu, saudara. Jadi mulai paham ya, cara Tuhan nanti menampakkan diri ya. Gitu ya. Jadi itu sebabnya persekutuan kita ini makin lama akan makin meningkat gitu. Meningkat dalam apa? Kualitasnya terlebih dahulu. Iya. Kualitas kita itu, kualitas kemurnian persekutuan ini makin lama akan makin meningkat. Makanya masing-masing iman kita ini akan bertumbuh dia. Semua kita yang ada di sini. Masing-masing kita itu, imajinasi kita itu akan makin terbuka gitu. Ya, saudara akan makin berani berpikir tentang Tuhan itu. Karena kesadaran keberanian percayamu sama Tuhan pun makin meningkat. Iya. Di situ nanti saudara akan punya pikiran saudara begitu. Oh iya ya, ngapain saya takut ya? Saya ini kan ciptaan Tuhan. Walaupun orang tua saya yang melahirkan saya, tapi sebetulnya kan saya itu dilahirkan oleh Tuhan. Oh ya, gitu. Kami nggak akan ada yang terpisah kami ini. Kami kan akan mengikatkan diri kami sama Tuhan. Kalau orang tua saya mengikatkan dirinya sama Tuhan, berarti kalau saya mengikatkan diri saya sama Tuhan, berarti kan kami satu. Gitu loh saudara. Iya. Jadi benar-benar saudara, benar-benar seperti ada orang lain yang mengajari kita semua di sini. Iya. Jadi suaranya itu tadinya kita nggak kenali. Tadinya kita nggak berani punya iman seperti itu. Tapi karena memang ini sudah waktunya, makin lama kita berani. Karena diam-diam kita akan bilang sama diri kita gini, Tuhan nggak pernah menyalahkan kok. Lagian sampai mati dia di kayu salib untuk membela saya, supaya saya berani.
Kan dia katakan dia pergi untuk menyediakan tempat bagiku. Dan dia bilang, kemana saja aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Iya ya. Saudara, akan cepat sekali iman kita itu meningkat. Iya. Orang fasik. Orang fasik aja dia nggak kehendaki binasa. Apalagi saya. Nah, gitu kan. Kan tentu kan kita yang tahu kan. Kita menilai diri kita sendiri gitu. Apakah kita mau jadi orang munafik? Bukankah kita akan semakin terbuka, semakin murni hati kita kan? Kan tentu kita akan merasa, rugi sekali menjadi orang munafik. Biar apa adanya lah. Kalau misalnya orang menilai saya salah, ya sudah, puji Tuhan. Nggak akan peduli mau dipersalahkan orang. Toh, firman Tuhan juga katakan nggak ada yang benar kok. Ya sudah, biar. Tentu nanti suatu saat Tuhan sendiri akan menyingkapkannya. Seperti itu kan? Nah, jadi perhatikan ya. Jadi ketika kita nanti membacanya, bagian dari bagian gitu kan. Ketika dikatakan begini, iya juga ya. Di sebelum-sebelumnya kan kita melihat misalnya dalam perjalanan ke Emmaus itulah. Kan itu jelas. Kalau di sini kan mungkin nampaknya kan tubuh spiritual. Gitu kan? Tapi kalau dalam perjalanan ke Emmaus itu, kita kan dari cerita itu kan benar-benar seperti pakai tubuh daging dia kan. Kalau yang tadi itu kan jelaslah orang pintu lagi tertutup, tiba-tiba dia ada di situ, gitu kan? Tapi dalam perjalanan ke Emmaus kan benar-benar mereka melihat. Setelah masuk, setelah menghilang lah baru tahu kalau itu tubuh spiritual. Ya kan menghilang gitu kan. Tapi pada waktu awalnya itu jelas-jelas pakai tubuh daging dia dengan rupa yang berbeda. Oke, mari kita lanjutkan. Tadi intinya tadi itu adalah begini. Mari kita mempersilahkan Tuhan itu mau ke arah mana dia bicara. Silakan aja. Gitu. Biarkan aja. Oke? Dengan satu iman bahwa Tuhan pasti, Tuhan itu sendiri yang akan membawa kita kembali kepada apa yang dikehendaki. Gitu. Harus seperti itu iman saudara. Oke? Baik. Meskipun tidak ada perbedaan antara penampilan tubuh spiritual pada saat itu dengan penampilan Tuhan Yesus sebelumnya, Tuhan Yesus pada waktu itu telah menjadi sosok Yesus yang terasa asing bagi orang-orang karena dia telah menjadi tubuh spiritual setelah bangkit dari kematian dan dibandingkan dengan tubuh dagingnya sebelumnya, tubuh spiritual ini lebih mengherankan dan membingungkan bagi orang-orang. Jadi mereka jadi punya pengalaman yang baru dengan tubuh ini gitu. Selama 40 hari penampakan itu gitu. Sampai nanti ketika naik. Sebetulnya mereka itu masih bingung. Kan dia sudah naik, berarti pergi. Berarti nanti dia kan nggak ada lagi. Padahal sebetulnya kan dia masih pada waktu itu kan sudah tubuh spiritual. Cuman kan dari kata-katanya itu, aku akan pergi ke rumah Bapa kan katanya gitu kan. Masih ingat kan? Aku akan menyediakan tempat bagimu katanya kan. Dia akan naik. Aduh, kalau engkau naik, kapan nanti engkau pulihkan? Katanya kayak gitu kan. Seolah-olah kan. Dalam pikiran mereka ketika dia sudah naik, dia nggak akan ada lagi. Mereka lupa dengan perkataan Tuhan. Jadi pada waktu itu semua perkataan itu hanya akan mereka ingat nanti ketika mereka itu mulai masuk dalam perjalanan iman mereka. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan besar yang belum terjawab semenjak peristiwa itu. Sudah barang tentu Paulus tidak mengetahui ini gitu. Jadi apa yang dialami oleh Paulus, sekalipun dia mengalami hal-hal yang luar biasa, pengalaman dia dibandingkan dengan pengalaman Petrus jauh berbeda.
Karena Paulus pada waktu itu tidak mengalami yang namanya benar-benar menyangkal Tuhan. Jadi dia itu hanya mengalami pokoknya benar-benar dia telah dipilih oleh Tuhan, pokoknya begini gitu. Jadi dia boleh dikatakan punya perspektif dia sendiri. Gitu. Dia punya pandangan dia sendiri. Sementara murid-murid ini, mereka itu benar-benar kayak gini. Mereka punya pengertian rahasia gitu. Tapi karena memang Tuhan itu benar-benar tidak menonjolkan dirinya. Jadi mereka juga tidak menonjolkan dirinya. Sangat kuat loh. Teladan Tuhan Yesus sama mereka itu sangat kuat. Sementara Paulus itu, dia itu karena dia itu melakukan perbuatan-perbuatan spektakuler, tanpa terasa dia menjadi sombong. Gitu loh. Disitulah letak perbedaan mereka. Makanya saudara, orang-orang zaman sekarang itu terlalu meninggikan Paulus. Apalagi kan tulisan Paulus itu banyak sekali dalam Alkitab kita. Di dalam Alkitab kita itu gitu loh. Dan karena dia juga memang sarjana Alkitab, jadi mungkin tulisannya mendalam. Nah, jadi itulah yang menguasai. Jadi sudah barang tentu perkataan-perkataan Paulus menguasai alam pikiran para pendeta-pendeta, orang-orang Kristen. Jadi boleh dikatakan hampir Injil yang sesungguhnya itu hampir-hampir tidak dimiliki oleh orang Kristen zaman sekarang. Apa yang diajarkan oleh Petrus tadi, yang dialami oleh murid-murid ini. Kan kita tidak tahu, tidak ada Injil Thomas. Iya kan? Pengalaman dia bagaimana setelah dia tidak percaya sama Tuhan itu gitu kan? Kalau dia tidak mencucukkan jarinya itu kan? Kan nggak ada. Padahal saudara, pastilah memang dia punya pengalaman yang mendalam. Tapi Paulus terlanjur dia populer. Gitu. Itu masalah. Jadi perhatikan ya. Ketika kita mendapatkan penjelasan ini, saya sudah katakan dari awal. Kita mesti berani. Kita mesti berani mendengarkan apa saja. Dengarkan dan percaya Tuhan pasti akan memurnikan apa yang kita dengarkan. Itulah hebatnya Tuhan. Dia nggak takut dengan penyesatan. Karena dia Tuhan. Itu ya caranya ya, kita terus berjalan bersama-sama. Oke? Nah, lihat. Ini juga menciptakan jarak yang lebih besar antara Tuhan Yesus dan orang-orang. Dan orang merasakan dalam hati mereka bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu telah menjadi lebih misterius. Tentu saudara Tuhan tahu ini, saudara, keadaan ini. Tuhan tahu apa yang mereka pikirkan. Dan tentu saudara, Tuhan akan memikirkan caranya. Aduh, gimana ini? Karena kan sebetulnya tujuan Tuhan itu ingin menjelaskan seperti apa sih Tuhan itu. Seperti apa sih sebetulnya kebenaran itu. Kalau sudah punya jarak, gimana nanti aku bisa mengangkat mereka? Makanya saudara, ketika kita memulai acara malam ini dengan yang namanya naiklah kemari. Itu bukan suatu hal yang biasa. Kita dibawa dia naik. Oke? Nah, lihat.
Pemahaman dan perasaan orang-orang ini serta-merta membuat mereka kembali ke zaman kepercayaan orang kepada sosok Tuhan yang tidak bisa dilihat atau disentuh. Makanya pada waktu saudara mereka kan bilang kayak gitu. Mereka tidak berani menanyakan, kalau saudara lihat di Yohanes pasal 21 itu kan. Kan ketika mereka sudah di pantai itu, mereka sudah dengarkan Tuhan ngomong. Sebetulnya kan dalam hati mereka itu seperti ada keraguan gitu. Oke. Tapi situ kata-katanya begini. Namun mereka percaya bahwa itu adalah Tuhan, katanya kayak gitu. Sebetulnya ada keraguan. Jadi masih misterius gitu. Oke. Nah, sekarang mari lihat. Pada waktu Tuhan sekarang mulai menjelaskan kepada kita gitu ya. Mungkin saudara masih belum gimana sih maksudnya ini. Masih begitu kan? Kok ketika saya bicara seperti itu gitu. Saya mesti percaya Tuhan yang mengajari kita. Gitu kan? Tentu ketika saya mengatakan itu berarti di dalam diri saya, saudara itu masih sulit untuk mengerti kalau memang Tuhan itu sendiri yang akan bicara sama kita. Memang seperti itu kan? Kan gimana lah caranya saudara? Kita ini manusia biasa, kita biasa dengan kehidupan kita sehari-hari. Lalu ketika kita masuk dalam persekutuan ini, kita bilang, Tuhan menampakkan diri bagi kita. Gimana Tuhannya? Oke? Sementara ketika saya berkata-kata, saya berkata Tuhan yang mengajari kita. Tentu kan kita akan berusaha terus gitu. Dengan fokus gitu kan. Dengan fokus mendengarkan setiap kata-kata. Pertama-tama mungkin kita takjub. Tapi berikutnya kita akan mendengarkan pikiran kita ini juga akan melawan. Karena kan kita sudah punya senjata. Kita sudah punya pengetahuan di dalam pikiran kita. Yang kita anggap itu kebenaran. Termasuk isi Alkitab yang pernah kita baca. Karena itu sudah ada dalam pikiran kita. Tentu itu akan saling bertentangan. Nah, kira-kira bagaimana Tuhan akan menjelaskan itu? Disitulah hebatnya. Disitulah kita itu akan kagum sekali dengan Tuhan. Gitu ya. Ingat, selalu prinsipnya, hanya ada satu Tuhan. Gitu. Itu ya. Jadi nggak ada misalnya, oh siapa Yesus, siapa Yahweh, siapa Tuhan yang Maha Kuasa ini. Nggak boleh punya pikiran kayak gitu. Hanya ada satu Tuhan. Itulah sebabnya Yesus benar-benar berdoa. Iya. Kenapa dia bisa berdoa? Ya itulah wujud Kristus. Jadi dia nggak pernah menganggap dirinya itu. Jadi ketika Tuhan itu sendiri menyatakan dirinya di dalam daging, maka dia pasti akan menyatakan dirinya seperti Yesus itu. Jadi Tuhan itu nggak main-main, dia maksudnya dia nggak sedang berpura-pura, nggak, bukan roh yang lain, itu Tuhan itu sendiri, gitu. Dari cara dia ngomong itulah akan kita kenali Tuhan itu. Iya, makanya Yesus itu kenapa dia berdoa kayak gitu. Karena kan Tuhan itu mau mengajari kita semua. Makanya kenapa Yesus ketika dia berkata, ketika murid-muridnya bilang, tunjukkanlah Bapa itu. Kan pada waktu spontan aja Yesus menjawab, gimana sih kalian ini?
Percaya ya, kalau kalian lihat aku, kalian sudah lihat Bapa. Gitu. Kan sempat bikin bingung kan orang Kristen juga. Lah dia bilang kayak gitu, tapi kenapa dia berdoa kalau dia adalah Bapa itu sendiri? Kan gitu kan. Nggak tahu, nggak ada yang bisa jelaskan ini. Karena mereka itu, makanya kan kadang kalau kita mau ikutin mereka-mereka yang pintar-pintar itu gitu ya. Pintar sekali ini segala macam sejarah Alkitab segala macam. Kalau kita lihat bagaimana cara Tuhan menjelaskan ini, kita juga begitu. Memang iya bodoh kali mereka itu ya. Iya, karena makin mereka itu pintar, makin tersesat mereka gitu loh. Mereka ngaruh gitu kemana-mana gitu kan. Di dalam pikiran mereka sudah banyak sekali pengetahuan. Makin tersesat mereka. Tapi coba lihat sekarang kira-kira gitu. Ketika misalnya saya mau menerangkan kepada saudara. Kalau saya terangkan sama saudara, bahasa asli ini, itulah. Ada gunanya bagi saudara enggak? Ada enggak? Yang ada apa? Yang ada saudara itu makin makin ruwet gitu. Ya kan? Menghafal semua nanti arti-arti bahasa aslinya. Makin tersesat. Apa gunanya sama saudara? Sementara Tuhan yang sekarang ini ngajar kita ini diambil pelajaran dari kehidupan yang kita alami setiap hari. Bukan yang dialami oleh orang-orang ini. Tapi yang dialami oleh kita setiap hari. Kita berjumpa dengan siapa? Kita ngalami apa? Itu yang ditujukan Tuhan sama kita. Dia kasih kita kebebasan. Bagaimana tingkat pikiran kita. Kita kita biarkan Tuhan itu menjelaskan kepada kita secara pribadi. Entah berapa usia kita. Ya kan? Entah mungkin kita belum waktunya mendengarkan itu. Tuhan biarkan. Tiba-tiba suatu waktu nanti ketika saudara mulai mencari-cari gitu kan. Apa sebetulnya maksud kemarin itu ya? Saudara pasti akan langsung diterangkan sama Tuhan. Iya, langsung diterangkan sama Tuhan. Kalau engkau benar-benar mencari kebenaran. Ya, kalau engkau belum mencari, ya sudah, dibiarkan. Gitu ya. Nah, mari kita lihat. Jadi, hal pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitannya adalah mengizinkan setiap orang untuk melihatnya, menegaskan bahwa dia ada, dan menegaskan fakta tentang kebangkitannya. Selain itu, tindakan ini memulihkan hubungannya dengan orang-orang kembali seperti ketika dia bekerja dalam daging. Ketika dia adalah Kristus yang dapat mereka lihat dan sentuh. Makanya, ayo sini Thomas. Pegang nih. Sentuhlah aku. Karena hantu tidak bertulang. Tanya kayak gitu. Hantu tidak ada daging. Sekarang pegang aku. Ya kan? Pada waktu itu saudara, Thomas itu nggak mau kan? Tapi Tuhan harus menyatakan itu. Karena memang juga sebetulnya mereka itu ragu juga sebetulnya. Cuman kan banyak di antara kita ini saudara nggak berani apa adanya gitu loh. Banyak kita ini merasa kita sudah tahu. Sebetulnya nggak tahu. Sama seperti Filipus yang berani ngomong itu. Dia hanya berani ngomong aja. Yang lain sebetulnya seperti Filipus itu. Makanya dia mewakili murid-murid yang lain itu. Tunjukkanlah Bapak itu. Udah cukup bagi kami katanya. Sama seperti Thomas tadi. Sebetulnya yang lain juga sebetulnya gimana ya? Sama juga. Bingung.
Ya kan mereka belum pernah ngalami, belum pernah terjadi seperti itu. Elia terangkat kan nggak turun lagi. Nggak ada. Mereka hanya dengar cerita Henok berbicara lalu dia tidak ada. Mereka masih bertanya-tanya tentang Musa lagi. Ya kan? Nggak pernah punya pengalaman seperti itu. Nggak ada yang bisa mereka jadikan sebagai rujukan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi, untuk menegaskan, selain itu tindakan ini memulihkan hubungannya dengan orang-orang kembali seperti ketika dia bekerja dalam daging. Ketika dia adalah Kristus yang dapat mereka lihat dan sentuh. Salah satu hasil dari tindakan ini adalah orang-orang tidak lagi ragu sedikit pun bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Itu aja, cukup mereka sendiri yang mempertahankan itu. Makanya secara khusus kepada murid-muridnya. Karena pada waktu itu saudara, eh, keraguan mereka, jadi mereka hanya percaya, oh nanti kebangkitan nanti. Padahal saudara, macam mana mereka mau percaya tentang kebangkitan? Kalau itu nanti. Ya kan? Sama seperti orang sekarang, soal ketika, oh nanti kata gue indahnya kau masuk surga. Ah itu kan, gimana sih? Kenapa mereka gak meniru imannya Simeon? Iya kan? Murid-murid belum ada pada waktu itu saudara ketika Simeon itu telah melihat Mesias. Mana ada belum? Mungkin ada di antara mereka yang belum lahir. Di antara murid-murid itu pada waktu itu. Ya kan? Ketika Yesus lahir pada waktu itu. Tapi Simeon telah melihat kalau itu Mesias. Sehingga benarlah dia bilang sekarang kalau aku mau engkau ambil nyawaku Tuhan silahkan. Karena aku sudah melihat keselamatan yang darimu. Harusnya kita semua yang ada di sini harus melihat keselamatan itu. Barulah kita mau mati. Kalau enggak ya jangan mati dulu lah. Makanya pengejaran kita harus kita melihat keselamatan yang dari Tuhan itu. Itulah yang Tuhan kerjakan selama Tuhan menampakkan diri kepada kita ini. Selama proses kedatangan Tuhan yang kedua kali. Makanya murid-murid itu diajar. Benar-benar dong, ada kebangkitan loh. Lihat nih aku bangkit. Lihat, pegang tubuhku ini. Gitu, supaya kamu nyata bahwa aku benar-benar bangkit. Kubur itu telah kosong. Kalian lihat sendiri kan? Inilah tubuh itu. Gitu. Walaupun dalam penampakan itu kan dia pakai rupa yang berbeda. Tentu kalau mereka seperti kita sekarang, tentu kan mereka itu kan bertanya, tapi kenapa dia pakai rupa yang berbeda ya? Kan itu yang membuat mereka tidak berani menanyakan apakah dia itu. Karena kan tentu kan wajahnya berbeda kan? Tentu dalam pikiran mereka ada tujuan Tuhan. Kenapa dia pakai wajah yang berbeda? Kalau saya tanya saudara, kenapa dia pakai wajah yang berbeda? Supaya apa? Supaya mereka tidak membuat patung, gambar. Makanya sudah barang tentu saudara, gambar-gambar yang sekarang nggak boleh kita akui. Kalau itu Yesus. Maksudnya begini, mereka akan menjadikan itu berhala, objek penyembahan. Iya kan? Ya murid-murid aja ketika melihat mereka itu aja nggak kenal. Masa kita yang sekarang kita kenal? Logika kan? Masuk pikiran nggak? Itulah tujuannya.
Mengenai apakah Tuhan bisa memakai itu urusan lain. Itu urusan lain, bukan urusan kita. Misalnya dia pakai cara itu untuk meyakinkan orang di luar agama lain gitu. Misalnya datang ke mimpinya. Tentukan yang dia lihat itu, oh itu ada di rumah orang Kristen kayak gitu. Oh itu yang menjumpai aku. Bisa aja kan? Nggak ada gunanya kita permasalahkan itu. Ya kan? Karena sekarang pengenalan kita itu meningkat dia. Kalau ada orang bicarakan seperti itu, ya sudah. Berarti Tuhan bisa pakai cara itu untuk menolong orang-orang dari luar agama Kristen. Itu caranya. Sama seperti eh, bapak mertua saya lah. Gitu kan. Kan dia menjadi Kristen kan gara-gara itu kan. Dia bermimpi datangi oleh Yesusnya orang Kristen. Kan gitu kan. Langsung dia. Jadi disembuhkan langsung oleh Tuhan Yesus. Kan gitu ceritanya. Tentu Tuhan Yesus yang dilihat dia itu adalah lukisannya orang Kristen. Gitu loh. Ya, itu ya pandangannya ya. Nah, tapi mari kita lihat saudara. Jadi sekarang Tuhan ngajari kita itu sampai kayak gini. Sampai dibawanya kita seperti murid-murid yang dulu. Iya. Jadi sepertinya murid-murid itu sedang ada bersama dengan kita sedang mengutarakan gini loh. Dulu kami itu kayak gini dulu. Gitu. Seperti menjelaskan kepada kita saat ini yang diwakili oleh Tuhan Yesus yang mengajar kita di sini. Iya. Jadi lama-kelamaan kita itu jadi kayak gini. Oh, benar lah ya Tuhan yang ngajari kami ya. Gitu. Kok bisa? Langsung kita jawab. Ya bisa lah. Kan dia Tuhan. Nah, gitu. Kan dia adalah hikmat itu. Kan dia kan roh pengajar. Nah, gitu. Lama-kelamaan saudara, kita itu jadi gini. Yes, gitu. Terima kasih Tuhan. Tentu kita akan memuji Tuhan itu dari hati kita. Bukan lagi karena kita dipaksa untuk memuji Tuhan. Enggak. Tapi kita itu benar-benar semakin hari semakin kagum kepada Tuhan itu. Benar ya Tuhan. Ternyata Engkau benar-benar ada di antara kami ya. Ah, terima kasih Tuhan. Aku boleh hidup di zaman ini. Gitu. Men, ya. Dan mereka juga tidak memiliki keraguan terhadap pekerjaan Tuhan Yesus untuk menebus umat manusia. Dan hasil lainnya adalah fakta bahwa melalui penampakan Tuhan Yesus kepada orang-orang setelah kebangkitannya dan dengan membiarkan orang melihat dan menyentuhnya, dia dengan tegas mengokohkan umat manusia pada zaman kasih karunia, memastikan bahwa sejak saat itu dan seterusnya manusia tidak akan kembali ke zaman sebelumnya. Sama dengan sekarang ini, saudara. Dia makin hari dia makin menegaskan. Kalau kita segera beralih dari zaman kasih karunia. Iya, benar-benar Tuhan yang datang kedua kali itu. Tuhan Yesus yang datang kedua kali itu. Kan sebetulnya kan Yesus kan bilang di awalnya dulu. Anak pun tidak tahu katanya. Kan gitu kan? Pada waktu itu dia mengatakan kayak gitu. Hanya Bapa yang tahu. Ya kan? Dia akan memberikan nama yang baru bagiku katanya. Kan jelas kan itu kan? Cobalah kira-kira gimana lah. Apa yang dipikirkan oleh Yohanes pada waktu dia melihat Yesus di Pulau Patmos itu. Suaranya seperti desau air bah gitu kan. Matanya merah. Kakinya gimana coba?
Apa yang di pikiran dia? Kan jelas-jelas di awalnya. Suara yang kudengar dulu katanya. Dia kenali suara itu. Dialah Yesus itu. Kan dia sudah melewati masa penampakan Tuhan segala macam. Pasti masa-masa selanjutnya dia mengalami juga banyak perjumpaan dengan Tuhan kan. Pas. Berarti kan kira-kira 50 tahun kemudian. Ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Kan dia mengalami hal yang spektakuler itu kan. Sudah dimasukkan di minyak yang panas sekali. Dia nggak mati gitu. Sampai kebingungan. Orang yang mau membunuh dia kan. Nggak mati-mati soalnya. Sampai takut mereka. Nggak tahu mau buat apa. Ya kan? Mereka itu kayak takut sekali gitu. Nggak tahu mau buat apa. Tapi nyatanya mereka masih hidup kan. Jadi ya udah buang aja lah ke sana. Nggak tahu mau gimana nanti dia di sana. Ternyata itu kehendak Tuhan kan. Mengalami lah dia di sana semua itu peristiwa itu. Coba apa yang dipikirkan dia lah. Kan seperti orang mati rasanya dia kan. Padahal yang menampakkan diri sama dia itu siapa? Tuhan Yesus loh. Dimana dia dulu berani menyendengkan kepalanya. Oh ini gimana? Tepat seperti rasanya. Bayangkanlah orang yang berjumpa dengan malaikat itu shock gitu. Mati, puji Tuhan nggak mati. Gitu. Tapi sudah seperti kayak orang mati lah. Pucat lah dia pasti gitu. Masih ingat ketika ketika Saul itu ketika Samuel itu menampakkan diri sama dia itu yang dipanggil oleh eh, peramal itu. Oh si itu yang itu si peramalnya itu. Ketika benar-benar yang dipanggil itu. Waduh, Samuel yang datang. Berarti kamu ini Saul ya? Pucat sekali dia. Bayangkanlah ketika Yohanes melihat penglihatan itu. Dan pada saat itu, tiba-tiba orang yang sama ngomong sama dia, jangan takut. Jangan sembah aku. Gitu kan. Tentu banyak sekali yang dipikirkan oleh Yohanes pada waktu itu yang tak sempat dijelaskan sama kita. Siapa yang akan menerangkan semua apa yang ada dalam pikiran Yohanes itu? Ya tentu kita lah. Kok bisa? Ya bisa lah. Tuhan sendiri akan menjelaskan sama kita. Dari mana engkau tahu kalau itu adalah Yohanes? Dari mana saya tahu? Kalau Tuhan ada di sini, adakah hal yang tidak dikasih tahu sama kita? Kalau kita memiliki lapar dan haus akan Tuhan, men, hebat ya cara Tuhan menjelaskan ya. Baik. Dan hasil lainnya adalah fakta bahwa melalui penampakan Tuhan Yesus kepada orang-orang setelah kebangkitannya dan dengan membiarkan orang melihat dan menyentuhnya, dia dengan tegas mengokohkan umat manusia pada zaman kasih karunia, memastikan bahwa sejak saat itu dan seterusnya manusia tidak akan kembali ke zaman sebelumnya, yaitu zaman hukum Taurat, atas dasar dugaan mereka bahwa Tuhan Yesus telah menghilang atau bahwa dia telah pergi tanpa sepatah kata pun. Dengan demikian, dia memastikan bahwa mereka harus terus bergerak maju, mengikuti pengajaran Tuhan Yesus dan pekerjaan yang telah dia lakukan. Terus, kira-kira seperti itu juga yang mau diomongkan Tuhan sama kita. Kita terus harus maju. Kalau dia menampakkan diri dalam kedatangan yang kedua kali ini dengan rupa yang berbeda, dengan gender yang berbeda.
Kenapa rupanya? Itu loh. Ada masalah? Tentu enggak kan harusnya. Tentu kan sudah itu adalah kebenaran. Kalau melalui seorang perempuan. Karena yang datang pertama itu seorang laki-laki. Sementara di sorga kan nggak ada jenis kelamin sebetulnya. Cuma dalam pikiran kita, kita sudah membedakan. Makanya perlu Tuhan datang dalam rupa yang berbeda. Tapi dengan tegas dikatakan bahwa itu adalah Tuhan yang sama. Iya. Adakah orang ini mau meninggikan dirinya? Ya mana mungkin. Cuman dia mengatakan kebenaran. Iya betul. Harus dong. Tapi orang yang mengenal kebenaran, dia akan mengetahui benar itu Tuhan. Gitu loh. Karena apa? Karena seperti yang sudah lihatlah ketika saya bercerita seperti ini. Bukankah rasanya ketika saya berkata-kata kepada saudara, bukankah akan timbul dalam hati saudara, ih, dulu nggak seperti ini loh dia. Kan ada pikiran kan, termasuk dalam pikiran saya. Nah memang siapa yang akan menjelaskan sama kita? Siapa? Tentu kan orang bilang, sok kali kamu, emang kamu siapa? Saya juga akan melihat diri saya sendiri. Mana ada yang layak? Tapi syukur kepada Tuhan. Tuhan itu dengan hikmatnya yang sangat dalam. Membuat kita semua yang mendengarnya. Mata kita tertuju bukan kepada manusia. Tapi kepada Tuhan itu sendiri. Ya Tuhan kita, Tuhanmu. Yang ada di hatimu. Yang membimbing engkau sejak dari lahir. Yang menolong engkau dalam kesusahanmu. Di mana Tuhan itu yang mendengarkan ceritamu sendiri. Di mana Tuhan itu bebas. Di mana engkau bebas bercerita sama Tuhan. Apapun masalah pribadimu. Sudah barang tentu Tuhan itu gak akan ceritakan sama orang. Ya kan? Makanya jangan takut sama orang. Oh, kalau misalnya dia itu kayak, oh dia tahu loh. Dia itu tajam dia. Bila baru sudah bilang, anyah engkau iblis bilang gitu. Tuhan gak kayak gitu semuanya. Enggak. Itu orang yang mencari pujian bagi dirinya sendiri. Makanya ketika orang itu datang, stop, stop, stop. Udah tuh, saya bilang gitu kan. Padahal menurut dia itu dia benar-benar gitu, benar-benar sedang sama Tuhan Yesus gitu loh. Cuman dia nggak tahu penipuannya di mana. Itu aja. Jadi ketika ada orang yang, wah, itu hebat loh, itu hebat. Udah, biarin aja. Suatu saat mungkin ya orang itu bisa ditolong gitu. Tapi agak sulit memang. Justru orang yang punya karunia rasanya tinggi sekali, paling sulit rasanya. Iya, karena dia kayak di atas angin dia. Sampai-sampai dia pikir dia itu Tuhan. Sampai-sampai dia pikir dia itu nggak akan salah gitu. Nah udahlah. Di situ orang yang tertipu. Coba perhatikan bagaimana Tuhan Yesus itu. Cara dia itu. Coba lihat. Kan santai aja dia bilang. Siapa yang pegang aku ini? Ah, gimana ya Tuhan? Semua pegang engkau. Enggak, ada loh yang pegang aku. Dan pada itu jelas-jelas saudara Tuhan bilang, hei, karena aku merasakan ada yang keluar dari diriku tanpa sepengetahuanku. Dan itu pun kan dia kaget gitu. Kok bisa ini? Ada apa ini? Bayangkan Tuhan kaget. Ya kan? Tuhan kaget. 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 Tuhan kaget.
Berarti Tuhan itu kagum kepada imannya manusia itu. Jadi setiap kita masing-masing kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, bagi Tuhan itu sama kayak kita itu melihat Tuhan yang selalu baru gitu, punya hikmat. Ketika dia lihat kesederhanaan iman kita, sama seperti dia kagum sama imannya perempuan Samaria itu. Perempuan yang pendarahan itu. Satu jam saja coba. Dia lagi sibuk ngajar. Dia nggak tahu ada yang merayap di bawah. Dia nggak tahu. Dipegang jubahnya gitu. Padahal memang betul-betul lah sudah ketika kita dalam keramaian dipegang orang, mana tahu-tahu lagi kita. Yang dipegang jubah kita kok bukan badan kita. Kecuali kalau badan kita dipegang. Tapi kan orang berdesak-desakan. Mana sempat lagi terpikir, saudara, siapa yang pegang dia? Yang membedakan adalah dia merasakan sesuatu ada yang keluar dari dirinya dengan tiba-tiba. Biasanya saudara dia hanya begini. Ketika ada orang ini dia memudahkan, benar-benar dengan iman dia melihat, dia belas kasihan sama orang. Ini enggak asli karena ada imannya orang. Wow, terpukar sekali dia. Lalu dia mengaku, aku itu Tuhan. Karena tadi aku pikir, aku jamah jubahmu aku sudah sembuh. Dan benar iya. Sejak ku jamah jubahmu, pendarahanku berhenti. Wow, hebat. Ibu, imanmu besar. Sama seperti yang sekarang, sudah. Ketika ada orang ini yang berani bicara kayak gini, berani ngomong sama saudara. Ketika saya katakan dulu, saya penglihatan ini, penglihatan itu. Apakah saya tahu dulu apa itu penglihatan? Enggak. Saya ceritain sama anak saya. Saya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini dulu. Biasa aja kok gitu. Tapi waktu papi mulai cerita sama orang, barulah semua yang papi lihat itu ternyata betul. Iya, waktu saya mulai cerita. Kan menjadi nyata kan? Apalagi setelah itu, setelah terus kita bersekutu ini, lihat. Saya cerita terus sama saudara. Dan lihatlah, bukankah Tuhan itu yang bercerita sama kita? Cobalah. Padahal saudara, orang yang di sini yang bicara inilah yang bercerita sama kita. Tapi coba lihat. Itu kan pengalaman mereka. Itu kan dia ini kan ketika disampaikan ini kan ini khotbah dia di tengah orang-orang para pengikut dia. Ya kan? Ini sudah terjadi nggak tahu-tahu. Ada yang sudah berapa puluh tahun ini sudah kisah ini. Ada yang 20 tahun. Ada yang terbaru juga. Tapi ini yang lama ini. Tapi kok bisa benar-benar kita alami sendiri? Coba. Bukankah kita merasakan benar-benar Tuhan Yesus itu yang ngajar kita? Ya kan? Karena dia berani bicara. Dia nggak perlu takut sama si Petrus. Nggak perlu takut sama si Paulus dia. Ya kan? Nggak perlu takut sama si Abraham dia. Ya kan? Apa dia minta konfirmasi dulu sama si Petrus tadi misalnya? Apa ditanya dulu sama si Petrus? Petrus, apa yang kamu alami dulu? Coba ceritakan sama orang ini. Apa kayak gitu? Ngomong aja dia semua. Karena apa? Dia Tuhan. Iya kan? Lalu bagaimana kita percaya? Urusan boleh itu Tuhan. Saya ngomong gitu aja. Tuh. Bukan urusan saya. Ih,
Kok saya bisa yakin Tuhan? Aku nggak tahu Tuhan. Suka pulang. Ya kan? Semakin kita sederhana iman kita, semakin mudah Tuhan itu mengajari kita. Iya, makanya sudah dikatakan jauh lebih tinggi dari mereka ini semua. Apakah mereka tersinggung? Tidak. Apakah mereka mengatakan, oh kamu kurang pengalaman? Ngapain orang yang mereka lihat Tuhan kok? Apakah mereka seperti diajar? Tidak. Karena mata mereka pun tertuju kepada Tuhan. Karena bagi mereka, Tuhan itu selalu baru. Dengan demikian, fase baru dengan demikian dia memastikan bahwa mereka harus terus bergerak maju, mengikuti pengajaran Tuhan Yesus dan pekerjaan yang telah dia lakukan. Dengan demikian, fase baru dalam pekerjaan di zaman kasih karunia secara resmi dibuka, dan sejak saat itu orang-orang yang telah hidup di bawah hukum Taurat secara resmi keluar dari hukum Taurat dan masuk ke dalam era yang baru, permulaan yang baru. Apa ini? Inilah berbagai segi makna penampakan Tuhan Yesus di hadapan umat manusia setelah kebangkitan. Ya. Karena Tuhan Yesus sekarang mendiami tubuh spiritual, bagaimanakah orang-orang bisa menyentuhnya dan melihatnya? Pertanyaan ini menyentuh makna penting penampakan Tuhan Yesus bagi umat manusia. Apakah engkau semua memperhatikan sesuatu dalam perikop-perikop kitab suci yang baru saja kita baca? Secara umum, tubuh spiritual tidak dapat dilihat atau disentuh. Dan setelah kebangkitan, pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan telah selesai. Jadi secara teori, dia sama sekali tidak perlu untuk kembali ke tengah orang-orang dalam wujud semulanya untuk menemui mereka. Tetapi kemunculan tubuh spiritual Tuhan Yesus di hadapan orang-orang seperti Thomas membuat makna penting penampakannya menjadi lebih konkret. Cukup saat itu saja. Jadi makanya nanti dalam penampakan Tuhan kepada Petrus beberapa tahun kemudian dia mengalami kan, cuman kan tidak diceritakan di dalam Alkitab. Karena memang nggak perlu Petrus ceritakan itu. Karena sama seperti ketika Tuhan itu menampakkan diri ketika dia itu ada di gunung kemuliaan itu. Kan dia bilang sama murid, jangan kasih tahu orang. Mereka taat kan? Nanti baru pada waktu pencurahan Roh Kudus barulah mereka cerita. Jadi sama seperti ketika yang dialami oleh Petrus dan murid-murid yang lain. Mereka nggak ceritakan dalam surat-surat mereka. Tetapi Paulus menceritakan kan? Disitulah bedanya mereka. Sama seperti kita. Sama seperti saat saya ceritakan sama orang gitu kan. Ya gitu. Ya namanya kan belum ngeh. Tentu kan Tuhan masih melihat. Oh, kerjanya kayak gitu. Biarinlah. Suatu saat kamu akan dihajar. Sudah. Kita terima pengajarannya. Terima penghakimannya. Dia nggak cerita. Barulah Tuhan yang Maha Kuasa ini yang cerita. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Petrus di zaman berikutnya, 7 tahun sebelum dia itu mati, berkali-kali terjadi dialog dia dengan Tuhan Yesus itu. Tentu sudah berbeda dengan cara yang sebelumnya.
kan? Nah, lihat. Membuat makna penting penampakannya menjadi lebih konkret sehingga menembus lebih dalam ke dalam hati orang-orang. Makanya kan Tuhan ngomong apa sama dia? Ayo pegang sini ya. Itu sebetulnya sama seperti pada orang-orang. Sebetulnya pertanyaan dia mewakili pertanyaan daripada murid-murid yang lain. Sebetulnya. Makanya saudara, Tuhan ngomong, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Mulai sekarang, jangan tidak percaya lagi ya. Gitu. Iya, sama seperti ketika kita sekarang. Ketika Tuhan ngomong terus berulang-ulang seperti ini, mulai sekarang jangan ragu lagi ya. Percayalah, aku sudah ada di antara kamu. Dan akulah yang mengajari kamu sekalian. Jangan lagi lihat orangnya ya. Tapi lihatlah. Alamilah sendiri. Akulah yang ada di antara kamu. Hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Gitu loh. Kan tadi ketika saya lihat kan, tadinya kami yang biasa sekeluarga memimpin gitu, sekarang Pak Yabes, si Cika, tadi Pak Yabes yang mimpin lagunya gitu kan, bersama-sama kan, mereka yang nyanyi kan, coba lihat, ya kan, Tuhan sendiri kan yang membuat kita itu semuanya terlibat untuk mewujudkan Tuhan itu. Adakah yang menganggap dirinya di sini Tuhan? Enggak ada. Adakah yang boleh menganggap dirinya lebih baik dari orang lain? Tidak. Kita harus saling melayani. Kita harus bertanggung jawab dalam pelayanan ini. Ya kan? Anak-anak mengambil tanggung jawabnya. Ya kan? Si Esther nanti hari Minggu mimpin pujian. Waduh. Haleluya. Nggak terpikirkan Esther mimpi pujian kan? Wah, ketika saya lihat lagunya. Keren, keren, keren. Iyalah. Iya. Hanya kita dengan Tuhan loh yang tahu loh. Kita dengan Tuhan loh secara pribadi loh. Jangan lihat orang lain loh. Iya. Kita sendiri dengan Tuhan. Iya kan? Sehingga menembus lebih dalam ke hati orang-orang. Ketika dia menghampiri Thomas, dia membiarkan Thomas yang ragu-ragu menyentuh tangannya dan berkata kepadanya, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Perkataan dan tindakan ini bukanlah hal-hal yang ingin Tuhan Yesus katakan dan lakukan setelah bangkit. Sesungguhnya ini adalah hal yang ingin dikatakan dan dilakukannya sebelum dia disalibkan. Karena keraguan Thomas bukan hal yang baru muncul pada saat itu, melainkan sudah ada dalam dirinya sepanjang waktu dia mengikuti Tuhan Yesus. Bayangin tuh. Di situ baru terbongkar. Jelas di sini bahwa sebelum dia disalibkan, Tuhan Yesus telah memiliki pemahaman mengenai orang-orang seperti Thomas. Iya. Bayangkan, saudara. Sehingga makanya dia bilang, mulai sekarang jangan tidak percaya lagi. Coba. Kira-kira seperti itulah, saudara. Kira-kira seperti itulah. Kira-kira seperti itulah, saudara. Tuhan itu mengajari umat manusia yang sekarang, yang diwakili oleh kita semua yang ada di sini. Ya.
Jadi ketika Tuhan mengajari kita saat ini, Dia sedang mengajari begitu banyak orang di luar sana. Tentu itu ada waktunya nanti. Ketika kita bertemu dengan orang-orang itu, Tuhan bilang, jangan takut apa yang ingin engkau katakan nanti. Karena tepat ketika engkau membuka mulutmu, aku akan menaruh perkataan-perkataanku sendiri di dalam mulutmu. Gitu loh, saudara. Dan ini akan berlanjut terus. Engkau akan punya roh dan jiwa yang lain. Tuhan itu sendiri. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, bersyukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang kami mau beristirahat dalam hadirat-Mu. Supaya kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, Amin.